Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang semangat, shalom. Ada semangat pagi hari ini? Ada sukacita? Tuhan, kita dikumpulkan di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Oke, kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, atas segala kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah hidup kami ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Engkau pimpin, Engkau beri hikmat pada hati sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Bapa, dengan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Terutama di dalam hidup ini
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua mau cinta Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita bisa hidup pada hari ini, kita bisa bertemu, dan kita bisa menjalani hari-hari kita. Sama-sama katakan bahwa kita mau cintai Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai. Lebih keras lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Angkat tangan saudara, nikmati hadirat Tuhan. Saya mau cintai Yesus. Kamu mau cintai? Haleluya, haleluya. Saya memuliakan nama-Mu, biarlah nyanyian ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan pujian penyembahan kami dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Masih ada semangat di kita? Sapa, buka belakang saudara, Bapak Ibu. Halo, halo. Halo, tepuk tangan yang paling meriah dong. Bagi Tuhan, dengan semangat. Yuk kita nyanyikan lagu praise pertama.
dulu aja, tidak ada jaring-jaringan, kita berekspresi dua-duanya, oke? Ada? Oh, lagi kurang keras. Oh, sekarang jadi stop. Kita mau, kita enggak berdiam diri, kita bergerak, oke? Yesus pokok, gimana? Kan? Yesus pokok, gini ya. Yesus pokok, dan kita jalan, oke? Oke, mari Bapak Ibu Saudara. Dan segala di dalamnya kita gini, kita berdua, oke? Masih semangat? Siapa yang masih semangat? Angkat tangan. Mari. Tingginya sih. Oke, puji Tuhan. Kita lanjut. Kita menari bersama, oke? Coba tangan di atas kepala saudara. Setiap
hadapannya saja. Sebab Dia tidakkan semuanya. Keagungannya mendatang silangit bumi, serta sungguh di hadapannya raya. Yesus Kristus Sang Haleluya. Ya, silakan duduk saudara sekalian. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Silakan engkau selanjutnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita KKR pagi hari ini. KKR setiap hari, setiap saat, ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah menginjak di akhir Januari di tahun yang baru 2022. Dan tema yang Tuhan sudah beri kepada kita dikatakan, coba kita sama-sama lihat di sebelah kiri, dikatakan layanilah Tuhan, maka kamu pun akan dihormati oleh Bapa. Sekarang kita nggak usah lihat yang bagian bawah dulu, tapi kita fokus pada yang di atas. Layanilah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang melayani, otomatis ada yang namanya pelayan, ada yang namanya bos atau Tuhan. Ketika saya mulai mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan. Beberapa tahun yang lalu saya kenal dengan seorang ibu. Katakanlah ibu ini inisialnya R. Ibu ini datang dari desa, dia ketemu dengan seorang ibu juga dan dia kerja di situ. Otomatis dia sebagai pelayan, dia sebagai anak buah, sebagai pegawai. Di awal-awal dia bekerja, saya yakin apa yang dia alami mungkin tidak enak, tidak mulus. Kenapa? Karena dia awal bekerja di tempat itu. Dia harus mengikuti apa yang dimau oleh bosnya, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Seringkali yang dia alami itu jengkelkan hatinya. Bagaimanapun juga dia pegawai di situ. Dengan berjalannya waktu, si ibu ini terus lakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia sempat cerita, dia sempat menyampaikan unek-uneknya. Saya katakan tetap bekerja dengan baik. Pasti satu saat nanti bos ibu itu akan melihat apa yang ibu lakukan. Tema kita di tahun ini dikatakan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada, dan siapa yang melayani aku dia akan menerima atau dihormati oleh Bapa. Ketika ibu ini banyak cerita kepada saya dan dia ceritakan semua unek-uneknya, ya memang seperti itu. Tapi sekarang apakah, saya tanya kepada dia, apakah bosnya ibu harus mengikuti ibu, kemauan ibu? Nggak mungkin kan? Tetapi ibu kan harus mengikuti apa yang dimau sama bos ibu. Ya sih. Coba kita pikirkan. Kalau kita tinggal atau kita bekerja di satu tempat, satu perusahaan, gak mungkin bos itu ngikuti kemauan kita,
Betul apa salah? Benar kan? Tetapi kita yang harus mengikuti bos kita. Nah, ibu ini yang dialami seperti itu. Setiap hari, setiap saat dia rasanya mengalami tekanan karena harus ini, harus itu, dimarahi, dan gak sedikit dia rasanya itu mengalami masa-masa di titik terendah dia. Sampai berjalannya waktu, dia mulai kepingin tahu aku sih jadi karepe bosku. Dia mulai mengalami. Dia mulai ngerti, oh yang dikarepnya itu kayak gini lah. Contoh satu tempat ya, dia taruh barang itu, dia bersih-bersih. Suatu saat dia lakukan itu, ternyata dia lupa naruh tempatnya yang semula. Dia pindah, bosnya datang. Loh, kok ini tempatnya di sini? Ini tempatnya nggak di sini seharusnya, di atas sana. Oh iya, lupa bu, taruhlah. Nah, dia mulai ingat apa yang disampaikan bosnya. Dia mulai menyelami. Saudara, begitu juga kita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk kita melayani Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita kasih yang terbaik bagi Dia. Otomatis segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kemauannya Dia, bukan karena kita. Ya kan? Caranya kita melakukan tindakan kita, perkataan kita, semua yang kita lakukan ketika kita melayani harus sesuai dengan keinginan bos kita yang kita layani. Gak mungkin kita sakarepe diri. Nah, tetapi untuk kita ngerti apa yang jadi karepe bos kita harus selalu dekat dengan Dia. Dikatakan di dalam Filipi, ya, minggu yang lalu Ibu Yanti juga sempat singgungnya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam dirimu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun ketika Dia datang ke dunia, apapun yang Dia lakukan itu selalu selaras dengan apa yang Bapa mau. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya, murid-muridnya datang menawarkan makanan, Tuhan Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Dia tahu tujuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus ngerti apa yang dikarepkan Tuhan. Kita sebagai pelayan, kita sebagai hamba. Nah, untuk kita ngerti, kita harus memiliki pikiran itu, pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan, dan yang dipikirkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia melayani selama 3,5 tahun. Fokus Dia, apapun yang Dia kerjakan, itu fokusnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan ketika dia mulai melayani, Dia datang dari Galilea, ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus pun memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Juga merasa bahwa tidak layak aku membaptis engkau. Tetapi itu yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata, biarlah hal itu
menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Semuanya yang Yesus lakukan selalu fokus dengan apa yang Bapa mau. Jadi ketika ibu ini tadi cerita sama saya, ibu R ini tadi cerita sama saya mulai doakan dia, saya mulai ajak dia untuk dia belajar ngerti maunya bos itu apa. Kita sebagai hamba Tuhan juga seperti itu. Kita harus mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia, dan ketika dia di dunia, dia fokus melakukan apa yang Bapa mau. Semua kemuliaannya, segala atribut surga dia tanggalkan. Bahkan dia rela merendahkan diri, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Karena dia rindu untuk hanya fokus pada rencana Bapa dan menyelesaikan semuanya. Perasaan Yesus untuk jiwa-jiwa. Dan itu yang selalu setiap hari, setiap saat Tuhan Yesus lakukan. Dia fokus, pikirnya fokus kepada rencana Bapa, hatinya selalu menangisi jiwa-jiwa. Banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang mengalami mukjizat, bahkan kematian diubahkan menjadi kebangkitan yang dialami oleh Lazarus. Semuanya itu yang dimiliki oleh Yesus. Karena itu ketika kita mengambil satu keputusan untuk kita melayani Tuhan, rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagus, luar biasa. Itu merupakan satu poin Tuhan suka, dan itulah yang menjadi kerinduan Allah untuk kita senantiasa melayani Dia. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Yang Tuhan mau, biar segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kita mengambil keputusan melayani Dia, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita melayani dengan cara-cara karakter diri, semau diri, terus kita juga akan melihat kita dan kita dapat nilai. Kita nilai plus, tapi nilai min. Kenapa? Karena semua pekerjaan yang kita lakukan mungkin tidak benar. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah yang melayani Dia, supaya segala sesuatu yang kita lakukan tetap ada di dalam koridor Tuhan, tetap ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Tuhan izinkan. Tapi kita mengalami sesuatu yang gak mengenakan dan itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi kerinduan Dia bukan supaya kita terhempas keluar, tetapi supaya kita bisa melaraskan, selaras dengan yang Dia mau. Kita sadar bahwa ketika kita melakukan segala sesuatunya seorang diri, gak akan pernah bisa tanpa Dia. Dan sesuai dengan yang Dia mau, bos kita. Ibu ini akhirnya cerita, ya terima kasih dia panggil saya nak gitu. Karena ibu ini sudah mulai bertambah usia, menginjak di usia yang tua, ya. Terima kasih saya mulai lakukan itu. Dan terus gimana Bu perkembangannya? Ya sudah mulai berkurang, enak saya melayani. Oh ya bagus. Puji Tuhan, saya doakan. Nah, lama-kelamaan si ibu ini mulai enjoy dengan pekerjaannya, karena bosnya juga sudah mulai cocok dengan dia, ya, cocok dengan dia.
dan semuanya yang dilakukan itu bosnya mulai senang dengan dia. Dia mulai ngajak bosnya guyonan sama dia. Bosnya juga mulai ngajak guyonan dengan dia. Mulai klik, mulai nyambung. Ketika kita mengerti pikiran dan perasaan Kristus Yesus Tuhan, dan kita mulai melayani sesuai dengan yang dia mau, walaupun tidak sesempurna yang dia mau, karena setiap kita mempunyai kelemahan pribadi, jatuh bangun. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika ibu ini taat, ibu ini juga mengalami kejadian di mana dia juga tidak sadar itu. Pas ulang tahun, bosnya kasih suruh resepnya, dia senang. Karena mulai pekerjaannya disenangi oleh bosnya. Berapa kali Tuhan juga kasih surprise ke kita. Ada kejutan-kejutan yang menyenangkan kita. Ibu ini datang, karena terima kasih. Iya Bu, dia tunjukkan itu hadiah. Ayo tetap semangat ya bekerja. Nah, kita ingat itu Tuhan, itu enak. Tuhan kita itu nggak jauh beda seperti bos kita di dunia. Kalau kita bekerja seperti yang dia, bos kita mau, dia juga gitu. Dia kasih surprise kejutan-kejutan yang membuat kita dulu senang. Nah, minggu yang lalu, maksudnya minggu pertama ketika saya sampaikan tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Perasaan Tuhan yaitu melayani jiwa-jiwa. Hati Tuhan Yesus sampai detik ini, dia menangisi jiwa-jiwa. Dia bersyafaat bagi jiwa-jiwa. Sebiarnya hati kita pun harus lekat dengan dia. Karena seperti di dalam Matius yang minggu pertama itu, saya sampaikan Matius 25, dikatakan kapan kita melayani orang miskin, melayani Yesus, memberi Yesus makan, memberi Yesus minum. Yesus katakan ketika engkau melakukan dari saudaramu yang terhina, engkau sudah melayani aku. Dan biarlah kita melakukan semuanya itu dengan hati yang benar-benar tulus. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Harga satu jiwa itu lebih dari dunia ini. Karena Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib, dia tanggalkan semua kemuliaannya, dia curahkan darahnya untuk jiwa-jiwa, untuk saudara dan saya. Kalau tidak seperti itu, kita masih ada di kelompok, di bagian orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Sampai detik ini, itu yang Yesus doakan. Dan biar kita semua sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus ngeklik dengan hatinya Tuhan. Apa yang Dia mau? Lakukan semua itu dengan ketulusan hati kita. Mungkin kelihatannya sepele ketika kita jalan di satu pasar mungkin, atau mungkin kita di mall, atau mungkin kita di mana ketemu dengan orang-orang yang sekiranya membutuhkan pertolongan. Kenapa kita nggak menolong mereka? Uang 5.000, uang 2.000 rangkul dia. Lanjut memberkati ya Kak. Dan berkati Bu. Ya. Sekarang ini dengan adanya medsos, ya, ada banyak orang terberkati melalui media sosial, YouTube,
mungkin TikTok atau dan sebagainya, orang mendengar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang diselamatkan. Tetapi tidak sedikit juga melalui medsos orang meraup keuntungan untuk popularitas diri, untuk memenuhi kantong mereka dengan keuntungan-keuntungan yang mereka dapat. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang lihat beberapa waktu yang lalu ada seorang sinetron, dia mempunyai salah satu akun, dia mulai posting apa yang dia lakukan, dia ngasih orang-orang yang ada di jalan, dia rangkul dia kasih sembako, dia kasih uang dan sebagainya. Karena dia mempunyai tujuan, banyak followernya. Tapi ketika perjalanan pulang, ada seorang bapak yang mengikuti dia, minta. Orang tersebut juga bahkan marah-marah, dia maki-maki bapak itu. Ternyata ada salah satu yang ambil videonya. Semuanya akhirnya tahu. Ternyata semuanya itu banyak yang bisa mengatakan bahwa itu cuma sekedar pencitraan. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Saya senang anak-anak muda, ibu gembala posting ibadah kita dan banyak yang terberkati. Anak muda punya ide nanti jadi berkat. Walaupun saya jarang buka medsos, banyak terberkati. Tapi ada banyak orang yang di luar sana, mereka mempunyai tujuan untuk keuntungan pribadi. Coba kita belajar. Kita sama-sama buka di Matius pasal yang ke-6. Kita baca di situ. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat pertama. Ya, Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai selanjutnya dikatakan, hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, supaya seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat apa? Upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Untuk kita ngerti semuanya ini, kita harus tahu pikiran Kristus, perasaan Kristus melalui keintiman kita dengan Tuhan, sehingga hati kita ngeklik. Segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan Gusti kita. Bukan di depan banyak orang kita melakukan ini supaya kita dapat pujian. Kalau toh semua orang nggak tahu, ada CCTV surga, ada sepasang mata. Pernahkah saudara berpikir? Pernahkah saudara terbesit itu di dalam diri saudara ketika saudara melayani, mempersiapkan pujian saudara, mempersiapkan bahan-bahan khotbah, ataupun kita mau beri renungan kepada teman-teman kita? Pernahkah terpikir itu di dalam pikiran kita bahwa kita rindu apa sih yang Tuhan mau? Apa Tuhan? Kau mau apa ya? Gitu.
Ketika kita sampaikan, ketika kita mulai melayani, Allah lihat kita tersenyum. Atau semua yang kita lakukan, ya contohnya seperti ini tadi, pencitraan untuk supaya kita dipuji, kita cari popularitas diri. Kalau kita lakukan itu, ya kita kembali pada firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu ada sepasang mata yang melihat kita. Ada CCTV sorga. Yuk kita belajar sama-sama. Ini firman tidak ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara saja, tapi ini juga untuk saya. Ibu yang saya kenal, lama dia bekerja di situ dan dia mulai cocok dengan bosnya. Bertahun-tahun tanpa dia sadari, dia sudah mulai tua. Dia jarang pulang ke tempatnya, ke desa. Tetapi dia sudah mulai ada satu chemistry dengan bosnya. Ada satu kecocokan yang menyenangkan. Dan keluarganya pun senang lihat kondisi ibu ini. Dia senang dan ya dengan berjalannya waktu, singkat cerita, ibu ini sudah lansia. Dia sudah tidak bisa lagi lakukan pekerjaan seperti dulu. Pertama kali ketika dia datang, dan apa yang terjadi? Anak-anak bosnya itu datang ke ibu ini, ganti dia melayani ibu ini, memberikan minum. Dia tidak seluruhnya dilakukan, tapi anak-anak dari bos ini sayang sama ibu, karena ibu ini sudah berpuluh-puluh tahun dia sudah memberinya kasih yang terbaik untuk bosnya. Dan buat bosnya ini bangga. Selain dia juga jaga toko, pinter, kalau ada pembeli dia yang layani, ataupun kalau ada tamu cocok dengan bosnya. Semua yang dilakukan bosnya ini mulai senang sama dia. Karena dengan keadaan seperti itu, keluarganya semakin percaya kepada bosnya. Ternyata suatu saat Tuhan panggil dia. Nah, karena semua keluarga yang ada di desa semua belum terima Yesus, tapi ibu ini melalui bosnya dia tahu tentang Yesus, dia cinta Yesus, dia mengasihi Yesus. Di akhir hidupnya, keluarganya pun akhirnya menyerahkan ibu ini ke keluarga bosnya ini. Karena KTP masih belum percaya Tuhan Yesus, menurut keluarga di sana diserahkan aja enaknya seperti apa. Akhirnya ibu ini mengambil keputusan untuk tetap dilayani oleh gereja, berikan rekomendasi. Saya tulis itu, saya ketik, tanda-tanda saya serahkan, dan semuanya lancar. Semua keluarga lihat ibu ini, mereka itu geleng-geleng kepala. Mereka sangat terberkati oleh ibu ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu kita rindu untuk menyenangkan bos kita.
pasti kita dapat. Mungkin itu mengejutkan kita, seperti tadi ulang tahun dikasih hadiah, hal-hal yang lebih Tuhan kasih buat kita. Nah, untuk kita menuju ke sana rasanya nggak enak, tetapi ketika kita mulai ngeklik, kita mulai tahu, dan itu sudah mulai jadi kebiasaan kita, menjadi gaya hidup kita, semua yang kita lakukan fokusnya hanya menyenangkan Dia, tujuannya hanya mempermuliakan Dia, kita akan dihormati oleh Bapa kita. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita kasih yang terbaik buat Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ayat yang ke-34 di dalam Matius pasal 25 dikatakan, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah apa? Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia. Ada reward yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Penghormatan dari Allah itu lebih indah, lebih mulia dibanding penghormatan dari manusia. Dia memberikan kepada kita kerajaannya. Kita dipersilahkan masuk ke sana, dan itu sudah disediakan bagi kita. Ayo kita semua sebagai hamba-hamba Allah, lakukan pekerjaan kita bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kesenangan bos kita. Bos di atas segala bos, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan Dia akan senantiasa menuntun kita, kalau untuk kita mengalami jatuh bangun, sampai saatnya kita melakukan yang terbaik bagi Dia. Bukan cuma kerajaan itu kita buka di dalam Kitab Wahyu pasal yang ketiga, di situ dikatakan ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Kita duduk bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya. Itu merupakan satu kehormatan lebih dari semua. Karena itu biarlah ketika kita melayani Dia, yuk kita harus ngeklik dengan apa yang Dia mau. Bukan sakarep diri, tapi karep positif apa yang Dia mau. Ketika Dia datang, Dia akan juga katakan, sabar selangkah hamba-Ku yang setia. Sekali lagi, penghormatan dari Allah lebih indah, lebih mulia dibanding penghormatan dari dunia. Jangan kejar sesuatu yang sama, jangan kejar sesuatu yang sia-sia, tapi kejarlah sesuatu yang sesuai dengan yang Dia mau. Dan ketika saudara melakukan semuanya itu, membuat bos kita, Tuhan kita senang, kita akan dapat reward yang luar biasa. Berapa banyak semua kita yang ada di tempat ini, saudara sadar, saudara siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena saudara adalah hamba Dia. Coba lambungkan tangan kita. Amin. Haleluya. Yuk lakukan semuanya bagi Dia. Dan bila segala sesuatu yang kita lakukan semuanya melupakan Dia.
saya selalu belajar. Kelihatannya jelek, saudara. Ini selama bertahun-tahun. Doa mengapa setiap hari. Dan ketika saya selain doa ini, doa ada pokok-pokok doa ini, hati saya disegarkan. Tuhan, what next? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kadang-kadang keadaan yang di sekitar itu tidak cocok dengan apa yang saya rindukan. Karena saya terus kejar apa yang Bapak mau, yang Tuhan mau. Tapi itulah salib. Dari satu sisi kita harus ingin lakukan yang Dia mau. Tapi dari satu sisi keadaan tidak memungkinkan. Tapi Dia tahu hati kita. Mata selalu tertuju. Ada sepasang mata. Sisi TV sorga selalu memonitor semua keadaan yang ada di dunia. Sampai yang terkecil sekali. Sekali lagi, kalau kita rindu terima itu, biar kita lakukan semuanya itu. Untuk supaya nanti posting di surga. Kita jadi berkat, kita jadi kesaksian. Yes, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hari kita diingatkan kembali untuk melayani Tuhan itu bukan sia-sia. Mungkin waktu kita sudah tersita, tenaga kita sudah tersita. Cuman satu hal, lihat, renungkan, melakukan, maka akan dihormati oleh Bapa. Amin. Tidak ada yang sia-sia, jerih payah tidak akan sia-sia. Kalau dengan motivasi yang benar, kalau dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan, kira dalam mahkota. Kalau kita menyenangkan Dia, seperti anak kecil, seorang anak yang menyenangkan orang tua, pasti orang tua akan berusaha memberikan apa kebutuhan dan istilahnya. Jadi kalau kita mungkin tidak melakukan kehendak dari orang tua, suka ngengkel, suka bantah, pasti hati orang tua yang akan susah. Mungkin hati orang tua tidak menampakkan itu ke anaknya. Ini hanya anak muda yang belum bakalnya akan jadi ibu, bakal jadi bapak. Ya. Tapi kalau hari ini engkau mungkin ada larangan dari orang tua, bukan orang tua itu tidak mau untuk menyenangkan anaknya, tapi pasti ada sesuatu. Kalau orang tua berkata tidak, tunggu. Ya. Pasti kita di sini satu saat yang mudah-mudahan melihat, oh iya ternyata dulu saya begini, tidak boleh orang tua karena begini. Kalau orang tua mendisiplinkan anaknya karena begini, akhirnya pada waktu kita jadi orang tua pun pada waktu terjadi anak, oh ternyata seperti ini. Ya, tapi tidak sia-sia dan pasti tidak akan pernah Tuhan itu melupakan apa yang kita lakukan dengan segala ketulusan, bukan untuk dilihat. Ya, saya berjanji bukan hanya untuk kita di sini jemaat, tapi banyak mungkin di luar sana yang melakukan dengan motivasi tertentu. Bahkan para hamba Tuhan, saya bilang oknum, melakukan sesuatu dengan motivasi tertentu. Ya, itu urusan mereka. Biarlah kita melakukan dengan tulus, dengan tidak mencari hormat dari manusia, tapi kita mencari hormat dari Allah Bapa di surga. Amin. Saya sudah mau main musik ke depan. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu,
sebagai bencana biarlah kau mau kita menyanyikan pujian, beliau berdoa menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Kita bernafas, kita sehat, kita tidak pakai oksigen, kita tidak infus, kita tidak puasa harus mencari makan, itu semua karena Tuhan. Biarlah kita menjadi bejana yang indah. Biarlah kau beri dan menyanyikan pujian ini. Kau wanita berdoa. Ya Tuhan, Engkau semua berikan padamu. Biarlah kau mengerti hati kami Tuhan, kerinduan kami selalu agar menyenangkan bukan aku juga menyenangkanku senangkan hanya itu kerinduanku. Amin, amin. Menyenangkanku senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Roh Kudus, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, dengan apa yang kami punya, dengan seluruh jiwa kami mau menyenangkan hati-Mu. Biar kami Tuhan, Engkau pakai kami semuanya Tuhan, Engkau pakai jiwa-jiwa. Yesus, thank you Lord, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau baik, haleluya.
sepanjang hidupku. Kau Alfa dan Omega, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya kasih setia-Mu selalu melingkupi kami. Berkat-Mu tercurah untuk anak-anak-Mu yang setia beribadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat yang kecil dan besar, yang tua, yang muda, tanpa terkecuali rumah tangga di rumah tangga. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang lain, para pelayan-Mu sudah melayani Engkau hari ini. Engkau sendiri menambah-nambahkan berkat untuk mereka. Terima kasih, kami semua menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk kota Surabaya khususnya. Biarlah Tuhan, kalau boleh sesuai kehendak-Mu, kami berdoa untuk supaya Omikron tidak bertambah-tambah, tapi biarlah Engkau memberikan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga menyertai orang-orang percaya. Berkati setiap kami, berkati kesehatan kami Tuhan, memberkati keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kota Surabaya. Sekali lagi biarlah untuk vaksin boleh terus, pemerintah boleh terus menggeber untuk vaksin ini, sehingga semuanya boleh sehat. Terima kasih Bapak, kami boleh ibadah, kami tetap boleh beribadah dengan aman dan nyaman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah. Berkati Indonesia sekali lagi. Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Roh Kudus, Kau yang terus meneguhkan firman-Mu dalam hati kami. Pujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dan sukacita, damai sejahtera melampaui segala akal itu turun melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasanya yang luar biasa, serta persekutuan Allah Kudus yang selalu menghibur kami, menguatkan kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya.